Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sektor bank. Di sini kami akan membahas sedikit tentang valuasi saham dengan sektor perusahaan yang bergerak di sektor bank. Langsung saja. Yang pertama, profil dari BBCA atau Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia didirikan pada 21 Februari 1957, merupakan bank swasta terbesar di Indonesia, memiliki lebih dari 14 juta rekening dan ribuan cabang, serta berbagai fasilitas transaksi yang menjadikan layanan perbankan begitu mudah. Bergerak di bidang usaha perbankan dengan sumber income pendapatan bunga dan kepemilikan saham Dwi Muria sebesar 54,94% dan masyarakat sebesar 45,06%. Penawaran umum saham perdana atau IPO BBCA pada tanggal 11 Mei tahun 2000. Untuk keuangan, BBCA terhitung cukup baik. Kita bisa lihat dari segi pendapatannya dari tahun 2014 sampai dengan 2021 cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan dari segi net profit BBCA juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan dari segi aset juga mengalami kenaikan, dan hutang juga mengalami kenaikan. Dari segi modal mengalami penurunan, tetapi secara keseluruhan mengalami kenaikan. Berikut adalah rasio keuangan BBCA. Pada tanggal 21 Juli 2021, price seharga 30.125 dan intrinsic value sebesar 7.795, menghasilkan margin of safety sebesar 99,5%, yang artinya perusahaan BBCA cukup baik untuk berinvestasi karena memiliki nilai MOS yang cukup baik. Selanjutnya, dengan kode perusahaan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Profil penjelasan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang bergerak dalam bidang perbankan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. BRI didirikan pertama kali di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B.Y. Arya Wirja Atmadja pada tanggal 16 Desember 1895 dan pertama kali IPO atau penawaran umum perdana saham pada tanggal 10 November 2003. Saat ini BRI memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Bank BRI Syariah yang bergerak dalam bidang perbankan syariah, PT Bank Rakyat Indo Agroniaga Tbk yang bergerak di bidang perbankan, BRI Remittance Co Ltd yang bergerak di bidang remitansi, PT Asuransi BRI Life yang bergerak di bidang asuransi, dan PT BRI Multifinance Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, modal kerja, dan multiguna. Untuk keuangan, BBRI terbilang sangat baik, terutama jika dilihat dari rasio keuangannya. Untuk DER atau Debt to Equity Ratio atau rasio untuk mengukur antara hutang yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh ekuitas perusahaan, BBRI memiliki DER sebesar 2,84 kali. Dan untuk ROE atau rasio untuk melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh modal dalam menghasilkan laba, BBRI memiliki ROE sebesar 12,66%. Untuk total aset sebesar 1.520
12 triliun dan total kewajiban atau liability sebesar 1.339 triliun dan laba bersih BBRI sebesar 6,78 triliun. Dengan pendapatan aset dan hutang yang dimiliki BBRI menghasilkan harga saham sebesar 4.250 per lembar dan margin of safety yang dihasilkan sekitar 99,7%. Dilihat dari MOS atau margin of safety, perusahaan BBRI memiliki MOS lebih dari 30%, yang artinya perusahaan ini sangat layak diinvestasikan karena memiliki MOS yang sangat baik. Perusahaan BBRI juga mempunyai perusahaan-perusahaan pesaing, di antaranya perusahaan yang berkode saham BBCA, BMRI, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak di bidang perbankan. Perusahaan yang ketiga dengan kode perusahaan BMRI atau Bank Mandiri. PT Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, merupakan perusahaan bergerak dalam sektor perbankan. Akibat krisis ekonomi pada tahun 98, bank sektor BDN, Bapindo, Bank Eksim, BBD, dan lebur menjadi Bank Mandiri. Tahun 2003, Bank Mandiri melakukan IPO terhadap 20% saham dan Bank Mandiri mampu bangkit kembali seiring perubahan budaya kerja menjadi disiplin. Dengan digital innovation bisa bertransaksi melalui online onboarding, m-banking, e-money, sampai mandiri pintar. Bank Mandiri mencapai aset 1.508,52 triliun dengan laba 12,5 triliun, bunga bersih 35,16 triliun, fee based income 15,94 triliun. Berikut adalah rasio keuangan Bank Mandiri. Pada 1 Juli 2021, periksa harga 5.975, intrinsic value 2.105,5, margin of safety 2,1%. PT Bank Mandiri belum layak diinvestasikan dikarenakan kurang dari 3%. Selanjutnya, dengan kode perusahaan BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta pada tanggal 3 April 1969. Bank ini berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai bank hasil dari penggabungan dari PT Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BRI Syariah. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perbankan syariah, memiliki jumlah cabang 1.200 cabang yang tersebar di Nusantara, total aset 240 triliun rupiah, dan memiliki total modal inti lebih dari 20,4 triliun rupiah. Memiliki 1.700 jaringan ATM yang didukung oleh 20.000 karyawan. Bank ini merupakan bank nomor 7 di Indonesia dan nomor 10 bank syariah teratas di dunia. Dengan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Perusahaan yang terakhir dengan kode perusahaan BBTN atau Bank BTN. Seiring perkembangan situasi politik dan ekonomi bangsa, dari masa ke masa bank ini mengalami perubahan sampai menjadi perusahaan perseroan yang dikenal dengan nama Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. Didirikan pada tanggal 9 Februari 1950. Tanggal IPO Bank BBTN adalah tanggal 17 Desember 2009. Bank BTN telah lama dikenal masyarakat sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dalam pembiayaan kredit rumah atau KPR dan kredit kepemilikan apartemen atau KPA.
Berdasarkan laporan kuartal luar tahun 2021, modal inti Bank BBTN adalah ada di sekitar angka 19,910 triliun, yang mana menempatkan BBTN sebagai bank buku 3. Walaupun masih bank buku 3, BBTN memiliki total aset terbesar kelima di Indonesia. Berikut total revenue BBTN pada tahun terakhir. Mengalami kenaikan, walaupun sempat turun sedikit di tahun 2019. Namun, emiten berhasil meningkatkan kerjanya di tahun 2020. Lalu dilihat dari sisi net profit dari tahun 2012 sampai 2018 secara keseluruhan kinerjanya cenderung bertumbuh. Namun di tahun 2019 turun secara signifikan. Total pendapatan BBTN adalah senilai 2,88 triliun. Laba bersih BBTN senilai 595,33 miliar. Dan income BBTN senilai 1,91 triliun. Berikut adalah rasio keuangan Bank BBTN.